ketika menggunakan terminal kontrol ya, nah, kita cukup gunakan X1, X2 ya. X1 kita hubungkan ke ground. Nah, maka forward ya. Kalau X2 ke ground, maka dia reverse kebalikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memprogram inverter merek Peichi AC10 ya. Nah, di sini dengan tipe AC10 T per S2 1R5G strip B ya. Inputnya AC 220 volt per 50 per 60 Hz. Nah, outputnya 1,5 kW ya. Ini 1,5 kW ya. Jadi input 220 volt tuh outputnya 220 volt juga ya. Nah, ini kita akan lakukan program ya. Kita akan program inverter ini ya, cara memprogram manualnya ya, seperti itu. Nah, untuk tipe ini yang input 220 volt to output 220 volt, jangan lupa untuk skemanya yaitu dipasang dengan sambungan delta ya, dari 3 di delta ya. Delta. Oke, karena outputnya ini 220 volt, nah ini juga lihat di bodinya ya. Sini ada RST ya, ada L, R per L dan P per N ya. Nah, ini adalah untuk line dan netral. Ini sudah dipasang ya. Dan outputnya di sini UPW. Untuk memprogram inverter AC10 ini ya, Peichi AC10 ini kita harus memahami dulu keyboardnya ya. Di sini ada tombol VRG ya. VRG ya, di sini ada tombol naik turun. Terus ini run ya untuk start, dan di bawah ini ada set ya, set atau shift atau bisa juga enter ya, bisa kita enter. Nah, ini yang merah ini tombol stop atau reset ya. Nah, cara memprogramnya adalah yang pertama kali harus kita program adalah menyesuaikan antara tipe motor ya. Ini tipe motor 1 HP, sedangkan ininya 1,5 kW ya. Nah, 1 HP 4 volt. Nah, ini menggunakan inverter 1,5 kW. Nah, kita akan program terlebih dahulu menyesuaikan antara inverter dengan motornya ya. Nah, masuk ke program, setelah itu masuk ke F02. Ini udah F02 ya. Udah masuk F02 F0200. Kita lihat, nah, masuk F0200. Nah, ini adalah untuk menyesuaikan tipe motornya ya. Sinkronus motor. Nah, kita akan set yang 0 itu adalah asinkronus motor, yang 1 itu adalah reserve ya. Nah, kita akan set di 0 itu adalah asinkronus motor ya. Nah, ini yang harus kita pilih adalah 0 ya. Di 0 ini kan kalau tipenya itu asinkronus motor ya. Oke, kita set. Nah, oke. Nah, yang kedua adalah F0201. Nah, F0201. 01 ini adalah pol ya. Untuk settingan polnya. Pol itu ini kutub ya, berapa kutub. Misalkan untuk 2 kutub itu adalah 3000 rpm, dan untuk 4 kutub atau 4 pol itu adalah 1500. Nah, kita akan set karena ini adalah 1 HP 4 pol ya. Kita akan set. Nah, 1 HP 4 pol, berarti kan ini udah 4 pol. Kalau 2 pol berarti kan setting di 2 ya. Karena ini motornya 1 HP 4 pol. Nah, udah masuk 4 pol, lalu di set ya. Nah, disimpan ya. Cara menyimpannya tekan ini. Nah, ini udah tersimpan di inverter ini ya. Jadi 1 HP 4 pol ya. Jadi 4 pol. Polnya itu udah di setting ya. Setelah itu kita akan masuk ke power motor ya. Jadi motor ini 1 HP berarti 0,75 kW ya. Nah, untuk setting kW-nya atau kilowattnya, ini berapa kilowatt atau kapasitasnya, kita masuk ke F02 ya. F02, nah masuk F02, setelah itu set. Nah, ini 1,5 kW. Nah, 1,5 kW ini adalah tipe inverter ini ya. Karena kita menggunakan motornya 1 HP,
maka kita gunakan 0,75 kW ya, 0,75. Nah, kita setting di sini 0,75. Nah, namun kalau saya biasanya jika menggunakan 0,75 kW, settingnya itu di 1 kW ya. Nah, ini setting di 1 kW aja. Ya, di 0,75 juga bisa sebenarnya. Cuman saya biasa setting di atasnya ya. Nah, ini cukup. Ini 1 kW ya, artinya 1 kW di F0202 ini. Nah, setelah di set, nah kita set. Nah, ya F0202 setting angka 1, berarti ini 1 kW ya. Ya, ini motornya 0,75 kW. Oke, kita lanjutkan untuk setting Hz-nya ya. Nah, untuk setting Hz dari motor ini adalah 50 Hz. Masuk ke F0203 ya, 03 kita set. Nah, 50 Hz, oke ya, udah sama ya. 50 Hz disimpan. Oke. Nah, ini F0203. Nah, selanjutnya yaitu untuk F0204. Nah, untuk mengatur speednya ya, mengatur speed motornya. Kita lihat. Nah, speed motor itu berapa RPM? Ini berapa RPM? Berarti kan yang 4 volt itu 1500 RPM. Ya, kita set di sini ke masuk ke F0204. Nah, F0204 adalah settingan RPM-nya ya. Nah, ya, kita lihat kita masuk ke RPM-nya ya. Masuk ke RPM ini 1400. Nah, karena motor ini adalah 1500, kita lanjutkan. Nah, kita ubah jadi 1500 potensial. Nah, kita ubah ke 1500 ya. Tekan aja terus. Nah, ini udah lewat. Tekan lama dia jalannya. Nah, 1500. Kita set di 1500. Oke. Setelah itu simpan ya. Oke. Lalu kita akan lanjutkan ke F0205 ya. F0205 itu untuk mengatur voltasenya ya. Jadi rating voltasenya ya, antara berapa gitu. Coba lihat F0205 ya. Nah, ranknya adalah kita lihat set. Nah, ini 220 volt ya, sudah sesuai. Jadi kita menggunakan 220 volt. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini setelah di 220 volt kita set lagi. Nah, lanjutkan ke F0206 ya. F0206 yaitu motor red current ya. Ini untuk mengatur ampernya ya. Di sini ada kan ada maksimal ampere ya. Maksimal ampere pada motor listrik ini. Nah, setelah saya lihat ini adalah 3,2 pada voltase 220 volt 3 pas. Akan masuk F0206. Masuk. Nah, ini 4 ampere ya. Di sini 4 ampere. Nah, di sini maksimalnya 3,2. Nah, kita turunkan saja, kita ikutin yang ada di sini ya. 3,2. Ini 3,2. Nah, ini adalah ampere maksimal dari motor listrik ini karena menggunakan 1 HP ya. Nah, setelah itu set. Oke, ini udah tersimpan ya. Kalau kita setting untuk inverter di merek Peichi ya, itu yang pertama kali yang harus kita setting ya. Jadi di setting terlebih dahulu jika inverter sama dinamo atau elektromotornya itu berbeda ya. Ya, seperti ini ya, ini sudah 1,5 kW, sedangkan dinamonya itu adalah 1 HP. Kita harus setting terlebih dahulu di F02 ini ya. Kita akan program mulai dari startnya ya, startnya. Nah, startnya itu bisa menggunakan keyboard di sini, bisa menggunakan keyboard atau bisa juga menggunakan terminal yang ada di sini nih ya, terminal kontrol. Nah, ini ada terminal ya. Jadi bisa menggunakan keyboard ini, bisa juga menggunakan terminal kontrol ini. Start stop untuk inverter ini ya, yang sudah menggunakan relay atau saklar ya, saklar yang dari jarak jauh ya. Jadi tinggal menggunakan kabel ke bagian terminal blok sini ya, terminal kontrol ini. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan keyboard ini ya. Jadi untuk memfungsikan keyboard ini, yaitu settingannya adalah kita masuk ke F01 ya, F0101. Nah, untuk setting keyboard ya.
Kita masuk program F01, setelah itu set F01, 01. Nah, masuk ke sini ya. Ini adalah untuk settingan apakah menggunakan keyboard atau menggunakan terminal kontrol ya, yang ada di sini. Nah, kita set. Nah, ini 0. 0 itu berarti menggunakan keyboard ya. Menggunakan keyboard yang ada di sini. Jadi startnya menggunakan ini, stopnya menggunakan ini. Nah, kalau menggunakan terminal kontrol berarti menggunakan yang bawah ini ya. Kita akan tes ya, kita akan coba menggunakan keyboard ini ya. Kita set di 0, ini berarti sudah menggunakan keyboard ya. Oke, setelah itu coba di start. Oke, masuk ke program, keluarin. Nah, kita reset sedikit di 20 Hz ya. Yang penting kelihatan start. Nah, kita akan start. Jadi startnya itu menggunakan keyboard yang ini ya. Nah, motornya jalan ya. Lalu di stop. Nah, seperti itu ya. Jadi menggunakan keyboard. Nah, ketika menggunakan keyboard, terminal ini nggak fungsi ya. Terminal ini nggak fungsi. Nah, kita akan coba pasang ya terminalnya ya. Nah, ketika di setting menggunakan keyboard ya, ini saya sudah pasang saklar ya. Nah, untuk forward itu ground atau GND di sini tulisannya sama X1 ya, ini forward ya. Nah, bila kita menggunakan saklar atau switch seperti ini ya, ini nggak fungsi kan ya, karena settingannya adalah settingan di keyboard. Nah, kita akan coba menggunakan terminal kontrol ya. Nah, jadi kalau tadi start stopnya menggunakan keyboard, kita akan menggunakan terminal kontrol yang ada di sini. Nah, masuk ke F0101, ini udah masuk ya, F0101, set. Nah, 1 adalah untuk terminal kontrol yang ini. Kalau 0 kan tadi keyboard ya. Nah, 0 keyboard, 1 ini untuk terminal kontrol. Nah, kalau udah di set angka 1 ya, ini berarti kan dari keyboard pindah ke terminal kontrol. Kita akan set. Nah, kita masuk ke frekuensi. Nah, ini setelah seperti ini, coba kita akan start menggunakan keyboard ini ya, fungsi atau tidak. Nah, ternyata nggak fungsi ya. Ini nggak fungsi startnya, karena sudah beralih ke terminal kontrol yang ini. Kita akan set ya. Kita akan coba start menggunakan switch ini. Ya. Motor jalan, motor listriknya jalan. Setelah itu kita stop, matikan. Nah, ini mengulang saklar on off ya. Jadi antara X1 dengan ground. Kalau X2 berarti kan kebalikannya, reverse gitu ya kan. Nah, ini fungsi kita matikan menggunakan ini. Nah, jadi antara terminal kontrol dengan keyboard itu tidak bisa digunakan bersamaan ya. Jadi kalau mau menggunakan terminal kontrol ya terminal kontrol, atau kalau mau menggunakan keyboard ya gunakan keyboard ya. Jadi tinggal di setting di F0101 set di 1 berarti menggunakan terminal kontrol ya. Jadi harus dipahami dulu ya. Jadi ketika akan menggunakan inverter ini kita akan menggunakan terminal atau menggunakan keyboard ya untuk start stopnya. Nah, ketika menggunakan terminal kontrol ya, nah, kita cukup gunakan X1, X2 ya. X1 kita hubungkan ke ground. Nah, maka forward ya. Kalau X2 ke ground maka dia reverse kebalikannya ya. Jadi jika menggunakan kontrol keyboard ya, kontrol terminal block ini, yang digunakan adalah ground atau di sini GND, X1 dan X2 ya. Nah, ini untuk menghidupkan inverter ini ya, untuk menghidupkan start stopnya ya. Start stopnya itu dari X1, X2 dan ground ya. Cuman itu ya. Jadi pilih aja kalau X1 untuk forward dan X2 untuk reverse. Nah, setelah itu kita masuk ke F0102 ya. Ini juga penting juga nih ya. Takutnya lupa ya, mau menggunakan potensio ya. Mau menggunakan potensio atau tombol atas bawah ini ya untuk mengatur frekuensinya ya.
Nah, tinggal pilih antara dua yang ini ya, potensio atau tombol atas bawah ini. Nah, caranya kita masuk ke F0102. Nah, F0102. Nah, ini adalah di sini untuk mengatur menggunakan potensio, pada banyak ya sebenarnya sampai 11 ya. Jadi cuman yang kita pakai biasanya kan keyboard ini atau potensio ini nih ya. Nah, kita masuk 02. Nah, kalau satu itu adalah menggunakan potensio ya, potensio yang ini. Nah, ketika menggunakan potensio ini, tombol atas bawah itu nggak bisa ngeset ya. Nah, kita akan masuk ke 0, coba ya. Kita masuk ke 0, ke 0. Nah, berarti kan menggunakan keyboard ini nanti untuk mengatur hertznya ya. Set, oke, okay. Ya, program. Setelah itu kita start. Nah, kita akan setting hertznya. Nggak bisa ya. Tuh. Nah, bisanya menggunakan keyboard doang. Tuh. 14, 13, 12. Nah, ini nggak fungsi. Ya. Karena tadi sudah kita ubah ya. F01, 02, 0 ya. Kalau 0 itu settingannya untuk keyboard ya. Jadi mengatur hertznya itu menggunakan keyboard ya. Seperti itu. Jadi potensinya nggak fungsi. Nah, kita akan masuk ke settingan yaitu menggunakan settingan hertznya menggunakan potensio atau menggunakan keyboard ya. Ada dua ya, ada bisa menggunakan potensio ini ya. Nah, kita coba. Nah, ini menggunakan potensio, dia ada dua penyimpanan ya. Bisa menggunakan potensio, bisa menggunakan keyboard ini ya. Itu sama-sama ini ya, berfungsi dua-duanya. Cuman ada dua penyimpanan. Nah, ketika posisi seperti ini, kita lihat, nah ini menggunakan potensio ya. Ini diubah nggak bisa. Tuh. Ini penyimpanan yang kedua ketika menggunakan keyboard yang 14 ya. Nah, ketika mau pindah ke potensio, nah ini di 16 ya, 18. Jadi ketika muncul seperti ini, nih ini nggak bisa, potensionya nggak berfungsi ya. Jadi kita gunakan potensio saja, caranya itu tekan set aja, setnya dia pindah ke sini, setelah pindah ke sini baru putar potensionya. Jadi ada dua penyimpanan dia. Kalau mau masuk ke keyboard ya tekan ke atas. Ke atas nih menggunakan keyboard nih, tapi sama-sama fungsi gitu. Nah, ketika di start ya pakainya yang ini yang 14 stop ya. Ketika menggunakan potensio ya, berarti harus dipindah dulu karena potensionya nggak fungsi ya. Potensionya nggak fungsi. Nah, untuk memfungsikan potensio ini tekan set. Set. Nah, ini baru menggunakan potensio ya. Ada dua ini ya fungsi. Nah, ini udah menggunakan potensio, maka yang digunakan hertznya adalah hertz yang potensio ya. Tadi kan 14, ini 18. Ketika di start ya ke 18 ya, bukan ke 14 lagi. Nah, oke. Jadi ketika mengeset hertznya bisa menggunakan ini, keyboard dan bisa menggunakan potensio ini ya, analog potensio ini. Itu ada dua pilihan. Jadi jangan kaget ketika ibaratnya kita setting menggunakan ini tiba-tiba berubah menggunakan potensio ya. Itu karena ada dua penyimpanan ya, bisa menggunakan potensio dan eh, tombol atas bawah yang ada di keyboard. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.